pernyataan sikap dan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kami DPD Papera Provinsi Bali menyatakan mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Kami DPD Papera Provinsi Bali siap memenangkan Partai Gerindra pada pemilu 2024. Kami DPD Papera Provinsi Bali beserta segenap para pedagang pasar, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pedagang rumahan, agar selalu patuh, taat dan tunduk terhadap aturan pasar. Papera dan satu komando. Prabowo! 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 Gerindra! Papera! 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 Pedagang! Dukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau Papera mendeklarasikan dan melantik pengurus DPD Papera Provinsi Bali. Kali ini mengunjungi Pasar Kreneng yang merupakan pusat pasar di Denpasar. Bukan hanya di Bali, Papera telah mengunjungi dan berkeliling hampir 300 titik kota, mulai Papua hingga Aceh. Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina DPP Papera berharap, kelompok pedagang yang berjumlah jutaan ini menjadi solid dan berkeinginan memiliki suatu tempat yang memiliki jalur jelas, siapapun nantinya menjadi presiden. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu Papera. Papera ini kan sebetulnya adalah gerakan dari bawah. Kami ini sebetulnya kan datang ke Bali itu atas inisiatif keinginan dari banyak komunitas pedagang yang ingin mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Nah, dan juga daerah-daerah lain. Jadi kami sudah keliling dari mulai Papua sampai dengan Aceh, ada 300 titik sudah kita kunjungi selama setahun ini. Mungkin hampir tiap hari ya. Ada yang kita kunjungi langsung, saya datang langsung, ada Pak Don, ada kita punya banyak tim. Nah, jadi kita ini adalah sebetulnya mendengarkan, kita ini ingin follow up ya, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok pedagang yang ingin Pak Prabowo jadi presiden. Nah, khusus hari ini kan kalau ada kelompok pedagang di Bali yang ingin jadi presiden. Ternyata di daerah-daerah kabupaten kota juga sudah ada, cuman kan memang belum dilantik, makanya tadi ada perintahnya untuk segera ada pelantikan biar supaya solid lah. Intinya adalah komunitas pedagang ini tidak mau lagi lewat pemilu, lewat gitu aja. Akhirnya pasar itu cuma pasar tradisional, itu cuma jadi tempat untuk kampanye. Tapi setelah selesai, ya entah presiden, entah siapa itu banyak yang mereka merasa kok kami ini tidak, harusnya kan kelompok pedagang ini menjadi semacam soliditas, jumlahnya banyak, jutaan, sehingga mereka ingin menjadi satu tempat yang nanti siapapun yang jadi presiden, dan dalam hal ini keinginannya adalah Pak Prabowo. Begitu Pak Prabowo jadi presiden, kelompok-kelompok pedagang ini punya jalur yang jelas lah. Nanti setelah beliau menang, maunya begini, revitalisasi pasar, bantuan modal dan lain-lain, termasuk permasalahan yang ada di pasar tradisional maupun pedagang UMKM semuanya bisa diakomodir dan mereka percaya. Kira-kira itu. Nah, terkait itu tadi, terkait perintah tadi, artinya apa? Artinya supaya kelompok pedagang dan dalam hal ini terwadai oleh Papera ini bisa
juga punya andil yang besar. Tentu kan kalau dalam politik andil besar itu penting dan harus menjadi kalkulasi tertentu oleh seorang calon dalam menentukan kebijakannya nanti kan. Nah, tapi sebelum itu maka fungsi dari Papera ini harus kelihatan, jumlahnya harus jelas, dalam pemenangannya harus jelas, maka ada instruksi-instruksi untuk pemenangan Pak Prabowo itu harus melakukan apa saja. Supaya apa? Supaya kalau menang, oh ini kerjanya Papera, sehingga kita, ini kerjanya komunitas pedagang, supaya nantinya kita punya porsi-porsi tertentu yang kita bisa menyuarakan itu. Karena kita ikut andil memenangkan gitu. Karena kalau kita nggak ikut andil, terus kita nuntut-nuntut ya nggak ada gunanya. Yang terjadi yang lalu-lalu, dimanfaatkan sana-sini, menang, begitu kita minta sesuatu nggak jelas minta ke siapa. Nah ini artinya teman-teman komunitas pedagang ini, baik itu pedagang pasar, komunitas pedagang UMKM, kaki lima, asongan dan seterusnya ini menghimpun diri di Papera, ingin menjadi satu kekuatan politik yang besar, yang solid, sehingga diperhitungkan dan setelah menang Pak Prabowo nanti menjadi satu kekuatan yang kita jelas gitu, mintanya akan begini akan begitu karena kita punya andil di situ. Di suatu wilayah, daerah dan kota-kota, dan senantiasa akan bersatu para semua DPP, DPC seluruh Bali akan saya silakan demi kemenangan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Presiden, Prabowo Presiden, Prabowo Presiden. Gerindra menang, Gerindra menang, Gerindra menang. Papera jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Target kemenangan di Bali berapa Pak untuk Prabowo Pak yang bisa disumbangkan? Gimana? Target kemenangan di Bali untuk Pak Prabowo? Insya Allah bisa 30% atau 40%. Kita akan turun sampai ke daerah dan wilayah dan kota-kota. Seluruh DPC saya gerakkan semuanya. 19 DPC, 1 kota, 8 kabupaten. Kami juga Bisa dibuka Pak deklarasi Pak? Ini dari kita semua. Saya turun ke Pak, turun lagi Pak. Kita ada tradisi berkunjung ke pasar karena mau melihat di situ ada nggak ketua DPD atau DPC ini dikenal nggak oleh kalangan pedagang, ada nggak pengurus kita di situ. Itu tradisinya. Kita lihat Bali ini sangat bagus pasarnya rapi, tertib, cuman daya beli yang masih turun, ini daya beli masih berkurang. Kita melihat tadi pasarnya sangat bagus, infrastruktur bagus tadi karena untuk mengejut pariwisata itu kita melihat beda dengan pasar-pasar di daerah lain, mungkin ada yang baik, ada yang bagus seperti itu. Apa masih ada DPR Pak atau permasalahan di pasar di Bali? Paling kan penertiban aja yang rapi karena pasar tradisional ini ya mengatur yang rapi. Tapi tadi kita ketemu dengan para pengurus paguyuban pasar itu, mereka bekerja all out di situ untuk membersihkan pasar, mengatur pedagang. Ya paling ya akses modal lah. Akses modal itu paling utama dan stabilitas harga barang itu yang kita tangkap tadi. Kita berkunjung ke pasar tadi. Ada lain? Mungkin DPD sebagai saya partai, sampaikan. Ya, yang jelas kami ya. Langkah-langkah dari DPD sendiri gimana Pak? Ya, yang jelas kami ini kan Papera ini kan salah satu siap partai dari Gerindra. Jadinya ya memang di dalam perjuangan ini tentu saja semakin banyak kawan-kawan yang kita ajak berjuang, baik itu di struktur maupun di sayap ataupun di relawan lain. Yang jelas semakin banyak kita ajak berjuang, semakin banyak kita ajak bercerita tentang prestasi Pak Prabowo. Ya niscaya ya target kami bersama ini kita mewujudkan cita-cita kita bersama, yakni menjadikan Pak Prabowo presiden di tahun 2024. Jadi semakin banyak, semakin solid, semakin oke. Begitu. Target suara di Bali Pak untuk Prabowo. Target suara di Bali yang jelas ya kurang lebih dari 40 sampai 50. Kita tak belum mulu ya. Jadi yakin tidak akan kalah telak seperti dulu kan 90% kubu sebelah Pak lawan PDIP. Dengan kondisi sekarang kami yakin dengan perjuangan dan semangat teman-teman, pergerakan teman-teman ya kami
Berarti berimbang Pak ya, di Bali berimbang ya? Berimbang lah, 50-50 lah, gitu kan, 50-50. Situasi kan politik sudah berubah. Dengan perjuangan, dengan semangat bersama, dengan komunikasi yang baik, saya rasa supaya itu. Yang penting yakin dan ya yakin. Saya akan bekerja sama dengan DPD Gerindra. Kerjasama terus. Intinya yang kita kunjungin tadi ke pasar, kita akan melaporkan ke Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tahu setiap yang kami kunjungin, kami report di pasar apa, kondisi pasar seperti apa, persoalan pedagangnya apa, situasinya pasar seperti apa, kami akan report ke Pak Prabowo. Jadi begitu beliau duduk sebagai presiden ke depan, beliau sudah tahu persoalan di setiap daerah yang kami kunjungin ini, beliau tahu tentang kondisi pasar. Itu intinya. Siap. Terima kasih. Papera Bali! Prabowo! 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 Gerindra! Gerindra! Awak media Gatra Dewata melaporkan.